Saya bekerja di perusahaan pembuat sistem komputer yang komputer perbankan konvensional. Ini sudah sering ditanya ya. Apakah keuntungan penjualan sistem perbankan konvensional halal? Haram. Haram. Tidak boleh. Jangan cari sesuatu yang dihalalkan kalau ke ustadz, nggak bisa. Haram, haram. Ya, Anda melakukan berarti Anda konsekuensinya menanggung itu. Keluar kerja, cari tempat yang lain. Yang itu. Jangan bilang saya nggak bisa hidup, bisa dengan izin Allah. Semut di lubangnya hidup, apalagi antum gitu kan. Jadi jangan, ini nggak bisa. Jika haram, atasan saya pernah bilang selama perusahaan membayar zakat maka keuntungan penjualan sistem ke bank konvensional akan menjadi halal. Ini akal-akalan dia nih. Bagaimana bisa dia mengatakan gitu? Apakah atasan saya masuk dalam golongan orang munafik? Tentu saja tidak kita katakan munafik, tapi dia salah dalam konsep itu. Bagaimana caranya uang hasil korupsi atau uang hasil riba, kemudian dia bilang kalau kita keluarin zakatnya jadi halal? Nggak bisa. Sama nanti orang tarik semua tuh, orang zina juga begitu, hasil zina yang penting zakat, gitu kan? Nah. Apakah nafkah yang diberikan suami kepada istri, suami berhak meminta laporan pengeluaran? Tentu saja, dia punya hak, boleh saja, tapi nggak usah lah, untuk apa minta laporan? Untuk apa? Jangan pelit-pelit lah. Kasih aja. Nanti kan antum juga dapat servisnya, gitu kan? Ketawanya besar-besar nih ya. Padahal saya cuma bermaksud secara umum loh. Ya Pak yo, gimana nih? Jika ana masih tidak mengindahkan keharaman tentang sesuatu hal dari hadis yang sahih karena hati ana belum benar-benar yakin. Contoh keharaman musik, apakah kesaksian syahadat ana termasuk kesaksian palsu? Tentu saja tidak. Bukan kesaksian palsu, tapi antum berdosa dengan perbuatan itu, gitu kan? Kenapa harus tidak yakin? Itu hanya waswas syaitan, teman-teman sekalian. Kenapa harus ragu kalau sudah datang dalil? Kata Allah SWT tentang orang beriman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak orang yang mengaku mukmin laki-laki dan mukminah perempuan kalau Allah dan Rasul sudah menentukan sebuah hukum lalu kemudian dia masih ragu, punya pilihan lain. Musik ini teman-teman sekalian memang diharamkan, bukan dari saya, memang dari dalil-dalil. Dimulai dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang jauh sebelum kita, yang sudah interaksi dengan Nabi SAW. Beliau bersumpah mengatakan, demi Allah, musik, gitu kan, yang dimaksudkan dalam ayat wa minan nasi may yashri lahu wal hadits yudillan nasa an sabilillah. Ada orang-orang yang memperjualkan perkataan-perkataan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Memang begitu. Dan sudah saya berikan banyak contoh-contoh. Kalau antum dengar musik tidak akan bisa khusyuk mendengarkan Al-Quran. Mustahil bisa hafal Quran, gitu kan? Tidak bisa, memang tidak bisa ketemu seperti minyak sama air. Pertanyaannya, kenapa antum tidak alihkan hobi musik itu ke Al-Quran? Apa masalahnya? Bukankah suara yang indah itu bisa dipakai untuk mengindahkan Al-Quran? Setiap hurufnya minimal gini, minimal baca Quran dapat 10 pahala. Musik dapat pahala? Nggak ada pahala, gitu kan? Kan gitu. Jadi harusnya kita tahu itu, kalaupun orang mengatakan tidak haram ya. Tapi ini saya lihat orang-orang yang mengatakan tidak haram, tidak ada argumentasi, tidak ada dalil. Dia membantah dalil yang jelas. Nggak bisa gitu. Allahu alam ya. Mana yang lebih utama, sholat qabliyah subuh di rumah tapi ketinggalan takbir di masjid atau qabliyah di masjid? Tentu saja di masjid. Di masjid, jangan di rumah. Kalau antum yakin antum akan kehilangan takbiratul ihram pertama, jangan. Karena ini ada fadilahnya. Harus dikejar. Begitu takbiratul ihram pertama sudah langsung dicatat pahala oleh malaikat. Jadi jangan. Tapi kalau antum masuk ke masjid, lagi sholat di situ sunnatul fajr, kemudian iqamah, antum bisa batalin, sudah dapat pahala itunya dan tidak kehilangan takbiratul ihram. Ya. Lebih utama mendengarkan kajian atau sholat ba'diyah? Ya. Tentu saja kajian dulu ya. Majelis ilmu wajib dihadiri kan. Sholat ba'diyah masih bisa dikerjakan di waktu lain. Bagaimana sikap kita bila ada kajian menjelekkan manhaj salaf, tetap mendengarkan atau tinggalkan? Tergantung menjelekkan seperti apa nih, gitu kan? Dan memang teman-teman sekalian, majelis ilmu yang sebenarnya adalah majelis ilmu yang mendidik kita menjadi orang lebih baik, mendidik kita menjadi menghormati orang lain, tidak fanatik buta. Majelis salaf atau bukan salaf, kalau isinya mencaci maki orang, jangan hadiri. Udah, itu saran saya. Karena ini sudah melanggar sunnah Nabi SAW. Bagaimana caranya? Kalau ada saudara muslim yang salah, tugas kita apa? Dakwahi, luruskan, kan gitu. Kalau ada sesuatu yang kurang dari dia, bukan berarti dia harus ditolak dan dijauhi. Saya kasih contoh. Abu Hanifah tahu kan?
Hah? Tahu nggak Abu Hanifah nih? Siapa Abu Hanifah? Hah? Imam fikih yang terkenal, ya kan? Imam madhab. Abu Hanifah itu disebutkan oleh para ulama hujjah dalam fikih, tapi lemah di hadis. Tidak pernah kan kita dengar perawi hadis Abu Hanifah kan? Dianggap lemah beliau. Tapi Imam Malik yang sezaman dengan beliau sama-sama yang madhab jadi imam hadis karena hafalan hadisnya kuat. Tapi Abu Hanifah nggak pernah dicaci maki, gitu kan? Nggak pernah ditolak, jangan hadiri majelisnya Abu Hanifah, nggak ada. Imam Malik bahkan waktu ketemu di Mekah mengatakan, saya telah bertemu dengan seseorang, kalau dia mau buat tembok ini bicara maka akan bisa bicara. Ini sekarang ada fitnah di teman-teman thalabul ilmi ini, kan itu. Sibuk menghardik, menyalahkan, sibuk mentahzir. Apa ini? Antum habisin umur antum untuk apa di situ, teman-teman sekalian? Ikut-ikutan, orang ini ngomong ikut-ikutan semuanya. Jadi kalau dia salah, antum salah semua. Dan bagaimana memperbaiki namanya orang yang antum sudah rusak? Coba, apa manfaatnya, gitu kan? Kalau ada sesuatu yang kita tahu pun dan kita yakin itu salah, nasihatin akhi. Datang nasihatin, luruskan. Terlebih lagi kalau yang sedang dibahas masalah khilafiyah, bukan masalah asas, gitu kan? Masalah memang pendapat ulama masih lebar di situ, masih panjang, gitu. Tapi ini langsung saja main di fitnah, main saja disebarin. Ini hati-hati teman-teman sekalian. Ya. Allahu a'lam. Yang saya sayangkan kalau seandainya sikapnya sebagian majelis kerjanya cuma begitu. Dari awal kita ketemu paling sedikit 3-4 nama sudah disebutin, 4-5 nama. Saya pernah hadir di Madinah waktu saya masih mahasiswa, ada begitu. Subhanallah, dosen kami dari awal masuk padahal mengajar materi Sahih Muslim. Nah, dari awal masuk ceritain si presiden fulan, si fulan begini begitu begini macam-macam diceritain sama dia. Saya masih ingat, subhanallah, dia bicara masalah. Jadi kita cuma diam aja di kelas karena menghormati dia. Lalu kemudian saya akhirnya berpikir saya tidak bisa hadir di majelisnya orang ini nih. Saya cari beberapa ulama di Masjid Nabawi yang tidak ngomongin orang, datang ilmu yang disampaikan, udah kita dapat manfaatnya, kan gitu harusnya. Jadi jangan antum ikut-ikutan nih, kalau ada sesuatu yang memang tidak jelas buat antum jangan ikut-ikutan, karena kalau salah bagaimana memperbaikinya teman-teman sekalian. Seorang salaful ummah pernah didatangi oleh muridnya dan dia berkata, wahai imam, maafin saya pernah menggibah anda. Kata beliau, kau menggibah saya? Dia bilang, iya. Baik, saya maafkan, tapi dengan syarat kau luruskan semua apa yang kau telah rusak. Coba gimana caranya? Berapa orang yang sudah kita rusak namanya orang ini, dan apa manfaatnya buat kita, coba, kan gitu. Jadi harus hati-hati dengan masalah-masalah seperti ini. Jadi majlis yang menceritakan orang jangan dihadiri teman-teman sekalian. Yang antum datangin yang ilmu, yang antum dapat manfaat, pulang antum jadi rajin sholat malam, antum jadi rajin bertobat kepada Allah, istighfar, antum jadi semangat untuk ibadah, itu yang antum hadiri. Kalau selain daripada itu jangan didengar, gitu. Karena bahaya ini. Saya punya sedikit uang untuk membangun rumah dan sedang saya kumpulkan, tapi saya masih numpang di tempat mertua. Apakah saya boleh numpang di tempat mertua sampai uang terkumpul, sampai saya membeli rumah? Tentu saja boleh, kalau memang beliau mengizinkan ya, bukan tidak boleh. Tapi disarankan untuk tetap punya rumah. Kalau antum bisa ngontrak sambil tetap uang nabung untuk itu, bagus gitu kan. Karena teman-teman sekalian, terutama laki-laki, kalau antum sudah rumah sendiri, itu akan membuat istri antum mandiri dan lebih baik, lebih berkhidmat. Kalau di rumah orang tuanya, nanti akhirnya orang tuanya melayani, gitu kan. Banyak ikhwah begitu kendala, numpang sama mertua, akhirnya semua pekerjaan rumah masih dikerjakan oleh mertuanya. Karena mertuanya terlalu sayang sama anaknya, akhirnya begitu pindah rumah kaku, istrinya nggak bisa kerja. Ribut, setiap pekan harus ke rumah ibunya dan seterusnya, jadi masalah baru. Kenapa nggak dari awal dididik? Ya, tapi hukumnya boleh, bukan tidak boleh, asal pemilik rumah masih mengizinkan. Bagaimana menyikapi seorang pemabuk yang membuat saya resah atau mengganggu? Apakah saya tetap sabar atau saya pukul saja, Ustaz? Tinggalkan saja, tidak usah interaksi sama dia, gitu kan? Tidak usah berteman, tidak usah apa-apa. Kalau dia ngomong, biarin aja, ya tinggalin aja. Ya. Apa hukum imam atau peci dalam sholat? Apakah wajib atau sunnah? Tentu saja sunnah, karena Nabi SAW menutup kepala beliau dengan imamah. Maka ulama mengatakan menutup kepala hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Apakah hadisnya lemah tentang Umar bin Khattab dimarahi istrinya dan Umar diam saja? Ini masih, yang saya tahu, Allahu a'lam, masih diperselisihkan oleh para ulama tentang sanadnya, ya. Jadi mungkin harus, insya Allah saya berusaha untuk mencari tahu dulu ya. Saya memastikan insya Allah, nanti pada kesempatan lain saya akan sampaikan. Kalau orang Islam ikut Ghafatar, apakah sudah murtad, Ustaz? Tergantung. Kalau dia memang meyakini bahwasanya ada yang kurang dari rukun Islam, harus dihapus, dia yakini itu, maka murtad dari Islam.
Tapi kalau dia cuma simpatisan, cuma ikut-ikutan, ya, dan dia tidak mengerti karena awam, maka itu tidak, insya Allah tidak murtad, tapi termasuk dosa besar yang harus dia tinggalkan. Ustaz, saya dulu menuduh mantan istri saya berzina. Ada teman yang melihat mantan istri saya menginap di hotel dengan pria lain. Namun teman saya tidak melihat langsung perzinahannya, hanya melihat saat sarapan di tempat makan khusus bagi yang menginap dan saat keluar lift hendak check out hotel. Mantan istri saya sebelumnya izin ada pekerjaan di luar kota. Saksi hanya 2 orang, teman dan 1 staf hotel yang mengenali foto mantan istri saya. Akhirnya dia mengakuinya telah berzina. Tapi apakah saya salah menuduh demikian? Tentu saja tidak salah. Saya bilang tadi ya, ada hukum li'an namanya. Suami itu punya hak, kalau dia yakin, dia punya hak untuk menuduh istrinya. Tetapi kalau dia menuduh, maka dia harus datang kepada hakim, kemudian dia bersumpah tadi. Kalau istri sudah mengaku sudah nggak ada masalah. Kalau istri nggak mau ngaku, maka hukumnya dia harus sumpah 4 kali tadi. Yang kelima dia mengatakan demi Allah istri saya berselingkuh, zina terus sampai 4 kali. Yang kelima baru dia mengatakan Allah murka dengan saya kalau saya dusta, atau Allah laknat kalau dusta. Seperti itulah ya. Tapi kalau sudah mengaku seperti ini ya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Memang berarti sudah perilakunya, dan ini kembali kepada hukum antum memaafkan sehingga dia bertaubat atau memang dia diceraikan. Ya. Tentu saja kalau dia tidak mau bertobat dicerai, ya, dicerai teman-teman. Jangan tinggal dengan wanita berzina, nggak boleh nih. Ya. Saya bekerja di restoran yang menjual minuman alkohol dan saya sebagai pembuat. Saya ingin pindah kerjaan, cuma penghasilannya yang menjadi pertimbangan. Apa solusinya Ustaz? Seharusnya saya tidak punya apa ini? Saya tidak punya keahlian. Saya sudah bilang kalau Ustaz ditanya masalah haram berarti hukumnya haram. Nggak bisa. Keluar, nggak boleh nggak. Penghasilan kurang nggak masalah, harus keluar. Terus sampai kapan antum mau di situ? Hah? Sampai yakin ada pekerjaan lain? Kapan? Kalau meninggal sebelum dapat pekerjaan baru? Coba, gimana cara menjawabnya? Ada jaminan antum bisa hidup setahun 2 tahun ke depan? Gak bisa. Tanggung jawab, sedangkan yang sudah kita lakukan saja ada pertanggungjawabannya, apalagi yang akan kita susul ke depan. Belum lagi kalau sudah menikah, istri anak makan dari hasil haram, bagaimana bisa? Keluar teman-teman sekalian, lebih mulia jual nasi uduk walaupun untung sedikit gak masalah, halal. Dan kapasitas perut antum cuma 1-2 piring makanan, sebentar meninggal masuk surga. Untuk apa kita repot-repot dapat penghasilan besar tapi masuk ke neraka, siksa di kubur, kan berat ya. Apa ini? Katanya kerja di perpajakan tidak boleh. Bagaimana hukumnya kerja di bidang keuangan yang lain tapi masih satu lembaga dengan lembaga yang membawahi pajak ya. Seperti Kementerian Keuangan gitu kan. Pokoknya yang kita bicara masalah pajaknya. Kalau ada sumber yang lain ya, dan di cabang yang lain, ya itu tergantung penghasilannya dari seperti apa. Karena ada instansi pemerintah kita yang butuh dibahas secara hukum syar'i, karena memang dia masuk dalam hal yang tidak boleh, seperti kasus perpajakan, dan ada hal yang memang tidak ada masalah, gitu kan? Seperti PNS orang jadi guru misalnya, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang haram di situ, kan gitu. Jadi Allahu a'lam dilihat cabang pembahasannya apa nih, apa yang sedang menjadi sumber pendapatannya. Kalau antum melihat ada sumber haram atau minimal syubhat, tinggalkan, ya, tinggalkan. Allahu a'lam. Dan teman-teman sekalian, saya sudah berapa kali bilang jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau keluar dari sini saya mau makan apa? Saya kalau tidak nikah sama orang ini saya bisa gila, ya. Atau apalah, saya kalau tidak makan di rumah saya nggak bisa makan, akhirnya betul-betul nggak bisa makan kecuali di rumahnya, dan seterusnya. Ini mengurung dirinya di bingkai kehidupan yang dia buat sendiri. Udah luasin aja, tidak bisa di sini haram, mentok pindah, gitu kan? Orang yang begini cepat mendapatkan jalan keluar karena dia tidak memperumit sendiri masalahnya. Bagaimana cara memberikan nama kepada anak sesuai dengan syariat Islam? Yang saya tahu semua nama-nama baik. Kalau laki-laki dinisbatkan kepada Allah, semua yang menggunakan abdu. Dan paling afdal Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian datang semuanya yang dinisbatkan kepada Allah, Abdul Ghafur, Abdul Syakur, dan seterusnya. Datang setelahnya nama nabi-nabi, semua Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dan selalu pakai satu nama saja. Seperti Adam, Nuh, Yunus, Saleh, satu nama. Enggak usah Muhammad, Yusuf, Harun. Ini 3 nama nabi. Akhirnya nama Nabi Muhammad, nama Nabi Yusuf, nama Nabi Harun. Siapa yang mau dipanggil nih? Gitu. Jadi satu nama saja. Kemudian setelah itu datang nama-nama para sahabat ridwanullahi alaihim, kan itu.
Maka ini semua adalah yang mulia. Kalau nama-nama perempuan, nama yang paling afdal adalah 4 nama wanita: Khadijah, Fatimah, Asia, dan Maryam, gitu kan. Kemudian datang nama-nama yang mulia setelahnya, seperti Hawa, ya, seperti Sarah, ya. Kemudian semua nama-nama sahabiat, semua nama-nama sahabiat ini juga mulia. Datang setelahnya juga nama-nama yang memiliki makna yang baik, ya. Saya lihat sekarang banyak buku-buku nama-nama yang sesuai atau memiliki nama-nama makna-makna yang baik, itu boleh semua asal maknanya baik. Saya memiliki adik tetapi ia berkebutuhan khusus, bagaimana cara mengajarkan ilmu agama seperti mereka? Saya tidak tahu seperti apa maksudnya. Kalau memang ada metode, ada guru atau ada bidang khusus yang mengajarkan dengan cara tertentu, maka silahkan. Tidak bisa dengan penglihatan, kalau buta bisa dengan pendengaran. Pendengaran tidak bisa, bisa dengan tulisan, bisa dengan cara macam-macam. Tapi memang harus sabar dalam mengajarkan ini biasanya, ya. Adakah pengkhususan untuk ia masuk surga meskipun dia tidak mengerti apapun? Tentu saja orang yang seperti ini sakit, cacat total, ya, otaknya misalnya, masuk sama dengan orang yang gila, dianggap tidak berakal. Tidak ada beban syar'i padanya. Tidak ada beban syar'i padanya. Dan kalau dia lahir dari keluarga Islam, berarti dia masuk surga, ya. Lahir dalam keadaan Islam sama dengan anak yang belum balik meninggal kalau muslim, sama hukumnya, karena dia tidak punya akal, gitu kan. Maka tidak ada beban syar'i, insya Allah dia masuk surga. Cara menafsirkan surah An-Nur, ya, ayat 26. Dan sikap suami yang baik dalam Islam menghadapi jika kita mendapati kejadian seperti Aisyah. Tentu saja kita melakukan seperti yang Nabi SAW lakukan. Nabi SAW tidak spontan menuduh istrinya sampai ada bukti, kan gitu. Dan Nabi SAW dengan sangat santun, karena tidak ada saksi, tidak ada sesuatu yang jelas, maka beliau mengatakan, hai Aisyah, kalau kau melakukannya, bertaubatlah. Kalau kau tidak melakukannya, Allah pasti akan membelahmu. Seperti perilaku Nabi SAW yang tadi panjang lebar saya jelaskan. Bagaimana bertobat dari dosa lisan kita karena memfitnah, menggibah, berbicara bohong? Kalau bohong, maka kita bertobat kepada Allah SWT. Kalau fitnah dan gibah, selain tobat kita harus minta maaf kepada orang yang pernah kita gibah dan fitnah. Dan kita usahakan meluruskan. Bagaimana caranya? Pasti antum ingat siapa orang yang paling pertama antum hubungin dulu, gitu kan? Pada saat antum lagi mau gosipin orang ini, siapa yang antum hubungin? Misal si fulan, hubungi dia. Maaf ya, yang saya pernah ceritakan itu tidak benar tentang si fulan, gitu. Jadi kita sampaikan seperti itu. Allahu a'lam. Bolehkah kita membicarakan dosa kita kepada orang lain? Enggak boleh. Tidak boleh bicara dosa apapun. Kecuali antum hanya menanyakan hukum, dan itu pun pada ahlinya. Hanya pada ustadz atau kiai nanyain, saya berbuat begini, apakah saya salah? Bagaimana cara tobatnya? Itu boleh. Tapi kalau sama teman-teman nggak boleh sama sekali. Di dalam hadis yang sahih dikatakan orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah SWT adalah orang yang Allah tutupi aibnya, ya, sampai pagi kemudian dia bongkar sendiri, dia sendiri yang ceritakan ke orang-orang. Tadi malam saya berzina, tadi malam saya begini, dan seterusnya. Ini orang yang buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehkah imam sholat isya atau maghrib atau subuh membaca mushaf Al-Quran? Kalau sholat wajib, Allah alam, yang saya tahu tidak ada pendapat ulama yang membolehkannya. Kalau sholat wajib, kalau sholat sunnah boleh. Fatwa ulama membolehkan kalau seseorang itu membaca Al-Quran. Karena ada hadis yang berbunyi almaru maliku li nafilatihi, seseorang pemilik ibadah sunnahnya. Maka sunnah itu boleh dia batalin kapan dia mau, boleh dia kerjakan kapan dia mau, gitu kan. Kecuali di waktu yang terlarang. Kalau sholat wajib nggak boleh kecuali ada udzur-udzur syar'i. Jadi kalau sholat wajib nggak boleh. Bagaimana hukumnya mencuci kaki ibu lalu meminum bekas airnya? Enggak ada dalil masalah ini. Kita memang harus bakti dengan orang tua, tapi tidak perlu semua itu. Karena tidak pernah ada contoh dari para salaful ummah, ya. Tidak pernah sahabat kerjakan, tidak pernah tabi'in, dan lebih-lebih lagi Nabi SAW tidak pernah contohkan. Apakah li'an sama dengan mubahalah? Beda. Li'an itu adalah antara suami istri yang saling tuduh masalah perzinahan, gitu kan? Perselingkuhan. Kalau mubahalah tidak, antara orang muslim sama orang kafir, untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu mubahalah, jadi beda. Jika seorang suami istri melakukan li'an, apakah hal itu juga dapat menyebabkan diharamkannya pernikahan antara suami yang melakukan li'an dengan adik istri atau sebaliknya, ya? Kalau dengan adik istri, Allahu alam, setahu saya tidak dilarang, tidak dilarang, ya. Tapi sama istrinya sudah cerai selamanya, nggak ada lagi.
hubungan. Jadi tidak ada lagi, walaupun cuma satu kali dia menuduh, sudah kalau sudah li'an saling bersumpah langsung terceraikan, tolak bayyin, nggak ada lagi kembali sama sekali. Nah. Bukankah Aisyah saat tertinggal rombongan karena mencari cincin yang hilang? Ini ada riwayat yang menjelaskan itu, tapi ada juga yang mengatakan dia punya hajat. Yang disebutkan tentang masalah punya hajat lebih kuat riwayatnya. Allahu a'lam. Ya. Doa pada saat sujud dibaca secara lisan atau di dalam hati Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz dan kapan kita boleh mengadakan apa ini? Saya nggak tahu ya. Baik. Yang jelas doa tetap dengan lisan. Doa dengan lisan. Ya, doa, zikir, baca Quran itu adalah ibadah lisan. Jadi kita mengeluarkan suara walaupun sebatas kita yang mendengarnya. Seorang suami telah menuduh istrinya berzina tanpa bukti dan tanpa saksi, dan sang istri telah bersumpah atas nama Allah dan telah melaknat dirinya, tapi bersumpah dan melaknat tanpa hakim dan belum sampainya ilmu li'an itu kepadanya karena tidak pernah belajar ilmu agama. Apakah ini telah terkena hukum li'an dan sang istri sudah tidak ingin bersama lagi? Tentu saja tidak kena karena li'an seperti itu syaratnya, harus di depan hakim, kemudian saling melaknat, saling bersumpah menuduh satu sama yang lain. Bagaimana cara saat kita batal wudu dalam sholat berjamaah pada pertengahan dan posisi ana di tengah saf, keluar dari sholat, minta jalan dengan orang-orang di sekitar kita lalu keluar berwudu, nggak boleh lanjutin sholat sementara tidak punya wudu. Ya, karena ini memang dilarang di dalam hadis. Allah tidak terima solat yang tidak bersuci. Berarti dilarang, gitu kan, tidak boleh. Bagaimana hukum menggerakkan tangan saat duduk iftirash atau tawarruk? Ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadisnya hasan bisa dipakai, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Syekh Albani mendhaifkan hadis ini. Tetapi saya punya cuplikan di WhatsApp yang dikirim oleh beberapa teman dari Timur Tengah. Salah satu murid Syekh Albani sekarang yang dari Mesir, beliau memberikan gambaran pengalamannya bersama dengan Syekh Albani pada saat ketemu. Jadi beliau sholat kemudian menggerakkan jarinya dengan keras. Lalu kemudian dia mengatakan, ya kalau ada yang butuh cuplikannya saya akan perlihatkan karena sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, sudah ada teks bahasa Indonesia. Maka dia bilang termasuk adabnya Syekh, walaupun beliau mendhaifkan hadis itu, dia datangi saya dan dia mengatakan, apa landasan kamu melakukan gerakan ini? Orang ini kira dia mau ditegur. Lalu kata dia, hadis Nabi SAW. Kata Syekh Albani, kalaupun kau mau ngamalkan itu, maka bukan dengan menggerak-gerakkan, tapi menggetarkannya. Jadi Syekh di sini rahimahullah juga tidak menyalahkan orang yang melakukan itu. Maka saya harapkan teman-teman jangan terlalu suka fonis nih, terbawa dengan arus syaitan. Mungkin antum selamat dari goda syaitan masalah riba, masalah zina, tapi masuk ke dalam masalah pribadi muslim ini luar biasa. Sampai kalau ada yang menggerakkan jari seperti sudah berbuat perbuatan ahli neraka, gitu kan? Kenapa akhi? Matanya sorot, kayaknya sudah tidak bisa berteman, ini kayaknya salah nih. Itu kan khilaf diantara ulama dan hadisnya ada, gitu kan? Untuk apa diributin masalah ini? Antum harus bedain ya, mana yang kita harus hajar, tidak boleh kita ajak ngomong, gitu kan? Kalau orang sudah dinasehatin dan dia melakukan bid'ah mukaffirah, bid'ah yang membawa dia pada kekufuran, sembah-sembah kuburan, nah itu yang tidak boleh antum berteman lagi memang. Sudah dinasehatin tetap tidak mau dengar, nah itu jangan antum ajak teman. Tapi kalau orang melakukan yang masih perselisih ini bid'ah atau tidak, apalagi ini masalah furu'iyah, kunut kalau subuh baca bismillah kerasin atau tidak, untuk apa antum ribut di masalah itu? Orang semuanya punya dalil, gitu kan? Walaupun lemah, ya haknya orang, gitu. Jangan kita main vonis di sini akhirnya dianggap salah. Ini nggak boleh teman-teman sekalian. Harus antum bedain ya. Nah, ini teman-teman kita di Indonesia karena masih baru berkembang dakwah salafiyah ini, maka akhirnya dikasih begitu, orang salah faham, gitu. Orang anggap semuanya nih, pokoknya kalau sudah dianggap ini bid'ah, ada satu syekh yang bilang berarti sudah divonis. Terus sebenarnya tidak. Di Masjid Nabawi antum kalau keliling lagi umroh, dari majelis ke majelis, pendapat ulama bisa berbeda-beda tuh. Saya berapa kali pindah dari sebuah majelis, saya tanya sebuah hukum, saya pindah majelis, saya tanya hukum, berbeda pendapatnya. Masing-masing punya dalil dalam satu Masjid Nabawi. Tapi mereka saling menghormati, dua-duanya dapat izin ngajar, gitu kan? Karena ini masih masalah furu'iyah, bukan masalah usul, masih masalah hal yang memang diperselisihkan, gitu kan? Jadi kita harus tahu teman-teman sekalian. Apa bedanya orang muslim dan orang mukmin Ustaz? Muslim hanya orang yang masih baru menjalankan rukun Islam.
Kalau orang mukmin sudah menggabungkan rukun Islam sama rukun iman, dua-duanya, mukmin lebih tinggi derajatnya. Jika kita berwuduk terus kita diajak ngobrol atau menjawab pertanyaan apakah batal wuduknya, apakah cukup diam saja? Enggak batal wuduknya kalau ngomong, enggak ada masalah. Ya. Kata teman saya kalau sholat tumit dengan tumit saling ketemu ya Ustaz, apa ada hadisnya? Tentu saja. Hadis yang sahih riwayat ahli sunan bahwasanya para sahabat mengatakan kami di zaman Nabi SAW kalau diiqamahkan sholat maka tumit kami bertemu satu sama yang lain sehingga membuat betis kami bertemu dan membuat pundak kami pun bertemu sehingga rapat. Memang begitu sunnahnya. Nah. Apakah dosa akan menghambat rezeki kita atau berkah akan hilang? Tentu saja akan menghambat, itu ada hadisnya. Tidak ada satu kaum, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, yang membiarkan praktek zina ataupun riba di antara mereka kecuali Allah akan tahankan ya, rezeki dari langit. Memang bisa menahan. Kalau dia bertaubat maka rezekinya akan diberikan. Saya suka menolak orang yang mengajak salaman sesudah salam sholat dengan tujuan agar dia mengerti kebiasaan itu salah. Salahkah saya? Allahu alam, kalau awal habis sholat saya sarankan dulu tidak menolak gitu kan, kecuali kalau kita yakin dia tidak salah faham. Kayak misal istri kita tiba-tiba mau salaman habis sholat tahajud misalnya, atau anak kita mau salaman kemudian kita nolak dan kita jelaskan hukum itu lain, atau murid-murid di sekolah atau mahasiswa di kampus mungkin masih bisa kita punya wewenang untuk menjelaskan. Tapi kalau awamnya orang dia mau salaman lalu kita nolak gitu kan, itu nanti akan terjadi efek yang lebih besar. Ingat, tidak boleh ingkar mungkar kalau mendatangkan mudarat yang lebih besar. Kan gitu. Kita salaman bukan karena kita mengiyakan itu, tetapi kita salaman karena dia muslim mengajak salaman. Kalau dia faham itu rangkaian habis sholat, kita tinggal menasehatinya. Kan begitu. Apa tafsir surah Al-Ahzab 33? Apakah ini menjadikan dalil bahwa haramnya menikahi ahlul bait karena nanti nasabnya akan terputus ya. Al-Ahzab 33, sungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa-dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Tentu saja yang saya tahu ya, para ulama tidak mengatakan itu. Bahkan kita temukan dalam banyak sejarah kalau para sahabat ridwanullah menikah dengan ahlul bait, seperti kasus Umar bin Khattab menikahkan anaknya dengan Nabi SAW. Abu Bakar menikahkan dengan anaknya dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menikahkan kedua anaknya dengan Uthman. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib menikahkan anaknya dengan Umar, gitu kan? Banyak. Kemudian anak-anak keturunan dari Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajma'in itu menikah dengan anak-anak Bani Umayyah. Banyak dalil-dalil berhubungan dengan masalah itu. Jadi tidak ada larangan sama sekali. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Saya sudah berpacaran dengan seorang Katolik selama 2 tahun, tapi alhamdulillah saya sudah putus. Setelah saya putus, saya mendengar mantan saya yang Katolik tersebut dekat dengan pria lain. Dan suatu hari mereka pergi ke Bandung dan menginap. Apakah saya dosa jika saya berpikiran jika mereka berzina? Ini apa? Sudah putus, sudahlah. Masa mau dicari tahu lagi ngapain segala? Antum harus bersyukur. Saya pikir tadi pertanyaannya apakah saya sudah benar putusin dia? Jawabannya iya. Ini ke hotel lalu saya berpikiran mungkin dia berzina. Saudaraku, tidak usah terlalu jauh ini ya. Saya sarankan teman-teman yang begini segera menikah dengan mukminah insyaallah, jadi aman. Tidak pikirin lagi perempuan seperti itu. Allahu a'lam.